وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Bagaimana takziah yang benar? Ada beberapa praktek dari Nabi SAW bisa kita lihat. Pertama, ketika meninggal Abu Salamah. Abu Salamah, yaitu suami dari Ummu Salamah yang setelah meninggalnya Abu Salamah Nabi menikahinya. Itu Ummu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal, Nabi SAW pergi ke rumahnya. Ke rumah Abu Salamah. Beliau menutupkan matanya, mendoakan Abu Salamah, mendoakannya, dan tentunya menasihati keluarganya untuk tetap bersabar. Karena waktu meninggal Abu Salamah, ya ada dibilang dojah, artinya kayak suara banyak. Ada yang menangis, ada yang berucap. Nabi ingatkan, la taqulu illa khaira. Jangan kalian mengucapkan kecuali yang baik saja. Ini tujuan daripada takziah. Kita mendoakan yang meninggal, kemudian kita memberikan nasihat kepada orang yang ditinggal supaya dia apa? Bersabar. Karena takziah itu dari kata azza ya'izzu ta'ziyatan, menghibur, mengangkat kesedihan orang yang ditinggal mati. Itu takziah. Ini dilakukan oleh Nabi SAW. Datang, mendoakan, dan memberikan hiburan kepada yang ditinggal mati. Kemudian di satu keadaan lagi ketika meninggal Ja'far, paman beliau, saat beliau utus di perang, ada satu hal juga sunnah lain. Itu Nabi katakan kepada keluarganya, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatkan untuk keluarganya Ja'far makanan, untuk keluarga yang ditinggal mati. Karena kata Nabi, mereka datang kepada mereka adalah berita yang menyibukkan mereka, yaitu berita duka. Berita duka. Dari sini juga kita ambil faedah bahwa takziah itu kita pergi ke sana, membuatkan makanan untuknya dan memberikannya. Boleh. Ini semua untuk menghiburnya. Untuk menghiburnya dan membantu mereka. Ini hal yang kedua. Iya, dari semua ini para ulama berbicara tentang hukum takziah. Hukum takziah itu sunnah. Karena Nabi lakukan dan Nabi perintahkan keluarganya untuk memberikan takziah kepada keluarga duka. Jadi Nabi praktekkan, berbuat dengan perbuatan beliau, contohkan. Kemudian yang kedua, Nabi ajak keluarganya untuk berbuat dan menghibur orang yang ditinggal mati. Di sini para ulama berbicara hukum takziah adalah sunnah dengan dalil hal tersebut. Sunnah. Cuman setelah itu mereka berbicara, ada nggak penentuan harinya? Pertama, sebenarnya tidak ada penentuan hari takziah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, tidak ada. Yang mereka bicarakan, maksudnya ini takziah, kapan batasan akhirnya? Dan kapan awalnya? Ada yang mengatakan takziah itu ya dari sebelum dia meninggal. Sakaratul maut itu sunnah kita datang takziah. Ada yang mengatakan setelah meninggal. Setelah meninggal ini berapa hari? Ada yang mengatakan setelah 2 hari setelah meninggal, bisa begitu. Ada yang mengatakan 3 hari. Macam-macam pembicaraannya. Maksudnya batasan takziahnya. Sampai kapan kita sunnah menghiburnya. Iya. Yang mana pendapat yang paling kuat, karena tidak ada batasan dalam syariat. Tentunya yang mengatakan tidak ada batasannya. Selama dia masih bersedih, masih boleh kita menghiburnya. Masih boleh kita apa? Menghiburnya. Ini yang kuat dalam masalah ini tentunya. Karena tidak ada batasan hari dari Nabi SAW. Kita boleh bertakziah untuknya. Iya.
Dan kalau ditentukan harinya, karena Nabi tidak menentukan harinya, ini yang jadi bid'ah tambahan. Kalau ditentukan takziah itu hari pertama saja, kedua, kemudian ketiga, ini baru, tidak ada tuntunannya. Apalagi waktunya ditentukan. Setelah Isya, ini enggak. Namanya takziah itu kan kapan kita ingin mengucapkan dan mendoakan, serta menghibur orang yang tinggal mati, kita lakukan. Tidak ada jamnya. Tidak ada jamnya. Kapan ditentukan jamnya, harinya, ini namanya tambahan dalam sunnah takziah. Itu jadi masuk ke perkara bid'ah. Karena Nabi tidak menentukan waktunya, harinya. Iya, Nabi tidak menentukannya. Jadi kita tidak boleh membatasinya. Ini terkait dengan takziah. Jadi dia perkara dasar sunnah. Tapi kalau ada tambahannya, jadi bid'ah. Tambahannya yang bid'ah. Tambahannya itu adalah bid'ah. Itu wallahu alam. Iya. Terus juga apalagi yang makanannya disiapkan oleh yang melakukan atau yang ditimpa musibah. Itu lagi tidak. Bahkan walaupun hadisnya dhaif, ya, dari athar sebagian salaf, mereka menganggap bahwa itu termasuk niyaha. Menyiapkan makanan untuk orang berkumpul makan di situ, itu termasuk meratapi mayat. Itu termasuk meratapi mayat. Nah, kalau itu termasuk meratapi mayat, bahaya. Karena al-mayyit yu'adzab biniyahati ahlihi. Mayat itu disiksa di dalam kuburnya karena sebab ratapan keluarganya. Ini berkumpul makan termasuk niyaha. Termasuk niyaha. Walaupun para ulama juga membahas apakah diadab secara mutlak atau tidak. Nah, ini mereka juga bahas karena ada ayat masalahnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, la taziru waziratun wizra ukhra. Seorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Iya, masa keluarganya menangis dia dapat adab? Tapi gimana dengan hadis tadi? Bahwa dia diadab dengan ratapan keluarganya. Para ulama kompromikan. Kalau dia wasiatkan, kalau saya meninggal, rayakan hari pertama, kedua, ketiga, ketujuh, 40, 100. Dia berwasiat, dia disiksa dengan hal tersebut. Kan itu wasiatnya. Tapi kalau dia tidak berwasiat, bahkan dia wasiatkan, jangan kau rayakan saya meninggal, maka dia tidak dapat siksaan dari hal tersebut. Ini yang diingatkan juga oleh Syekh Albani. Kita sekarang ini kebanyakan manusia jauh dari sunnah. Jauh dari sunnah. Kalau kita meninggal, mau meninggal, kita berwasiat untuk itu. Kalau saya meninggal, nggak usah kau rayakan hari pertama, kedua, ketiga, ketujuh, 40, 100, nggak usah. Kita berwasiat untuk itu. Ketika mereka lakukan nanti, kita tidak dapat dosa. Kita tidak dapat dosa. Jadi ketika kita tahu keluarga kita akan begitu, kita berwasiat. Supaya kita tidak berdosa. Supaya kita tidak berdosa. Ini yang dibahas oleh para ulama terkait dengan apa? Takziah. Dan ada hal lain lagi ya terkait dengan takziah ini. Ya, yang disebutkan juga oleh para ulama kita. Wallahu a'lam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.